바람이 지나간 바다에 Stay 굳은 입술로 내게 말을 해 Stay, 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 stay Always Yeah, I know you always stay Yeah, I know you always stay Yeah, I know you always stay Hai guys, what's up? Kami dari anggota kelompok 12 akan mempresentasikan hasil yang kami dapatkan. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Hai guys. Ya, so keep watch. Baiklah, pada saat ini sebelum kami akan menjelaskan mengenai analisis yang sudah kami buat, pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai case yang sudah diberikan. Nah, case yang sudah diberikan yaitu perangkat lunak Vista, sistem informasi kesehatan, dan arsitektur teknologi veteran. Jadi, kasus ini berfokus pada Health Information System jangka panjang dari Departemen Urusan Veteran AS. Vista ini merupakan sebuah singkatan dari Veterans Health Information System and Teknologi Arsitektur yang adalah satu sistem informasi kesehatan dan arsitektur teknologi veteran. Vista secara langsung diyakini sebagai Health Information System atau HIS yang sudah terintegrasi terbesar di dunia. Vista ini bukan hanya merupakan suatu sistem seperti Open Source System atau OSS atau Free System, tetapi berdasarkan asalnya yang merupakan suatu perangkat lunak yang dikembangkan oleh pemerintah dan dengan dirilis untuk tetap berada dalam domain publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Vista ini merupakan suatu perangkat lunak yang sudah dikembangkan oleh pemerintah dan dirilis untuk tetap berada dalam domain publik atau semua publik dapat terjangkau dengan adanya perangkat lunak tersebut. Secara singkat, ada banyak versi sistem Vista yang digunakan di Departemen Kesehatan Militer AS, sistem pertahanan sebagai suatu sistem perawatan kesehatan komposit atau disingkat CHCS. Seperti misalnya yang pertama, ada layanan kesehatan India di Departemen Dalam Negeri AS sebagai suatu sistem manajemen, sumber daya dan pasien atau disingkat RPMS. Kemudian ada juga secara internasional, termasuk yang pertama, Institut Jantung Berlin, dan yang kedua di Jerman, atau Deutsches Herzzentrum Berlin, dan yang ketiga ada Institut Kanker Nasional di Universitas Kairo di Mesir. Ada beberapa organisasi seperti Open Source System dan Free System yang terkait dengan Vista ini yang berasal dari Vista. Yang pertama, ada World Vista, dan yang kedua ada Matchpair Open Vista, dan yang ketiga ada DSS FX Vista, dan yang keempat ada Aliansi Perangkat Lunak Rekam Kesehatan Elektronik Open Source dan Jaringan Keahlian Vista. Baiklah, itu merupakan penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan mengenai case yang diberikan kepada kami. Nah, pada saat ini kita tiba dalam pembahasan analisis yang sudah kami lakukan. Jadi, analisis yang kami gunakan merupakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai strength atau kekuatan. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan, kelebihan yang dimiliki dalam organisasi ini adalah Vista atau Sistem Informasi Kesehatan ini digunakan di seluruh negara karena Vista ini merupakan suatu sistem gratis sehingga banyak pengguna yang menggunakan sistem ini. Nah, jadi kelebihan yang dimiliki oleh Vista ini adalah Vista ini merupakan suatu sistem gratis yang dapat digunakan oleh banyak orang sehingga banyak peminatnya. Kemudian, yang membuat organisasi ini lebih baik dari organisasi lainnya, jadi sesuai yang sudah kami dapatkan bahwa selama bertahun-tahun, Vista telah menunjukkan fleksibilitasnya dengan mendukung berbagai pengaturan klinis dan sistem pengiriman medis, baik di dalam dan di luar fasilitas. Mulai dari klinik kecil yang berorientasi pasien hingga kepada pusat medis, dengan populasi rawat inap yang signifikan dan memiliki spesialitas terkait seperti perawatan bedah atau dermatologi. Kemudian, keunikan apa yang dimiliki oleh organisasi tersebut?
Seperti yang sudah kami dapatkan juga bahwa Vista ini dapat digunakan untuk dapat mengelola hal-hal seperti catatan pasien, resep, hasil laboratorium, dan informasi medis lainnya tanpa menggunakan catatan biasanya. Nah, jadi keunikan yang kami dapatkan bahwa Vista ini merupakan suatu sistem yang sudah dapat mengelola hal-hal seperti catatan pasien, resep, hasil laboratorium, dan lain sebagainya tanpa menggunakan catatan yang biasanya digunakan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, yang dapat ditingkatkan dalam organisasi tersebut. Yang pertama itu kami mendapatkan bahwa perangkat lunak Vista ini terus diperbaharui dengan teknologi dan perangkat tambahan saat ini sering praktik perubahan kedokteran. Jadi, yang dapat ditingkatkan dalam Vista tersebut adalah harus selalu diperbaharui agar nantinya pengguna dapat lebih baik dalam menggunakan Vista tersebut. Kemudian, yang harus dihindari oleh organisasi. Nah, yang harus dihindari dari organisasi ini, kami sudah mendapatkan bahwa biaya yang terkait dengan pendapatan dan dengan dukungan HIS atau Health Information System ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas perawatan kesehatan yang sudah diberikan dengan membatasi ketersediaan, akses yang tepat, dan akurat ke catatan medis elektronik pasien. Jadi, apabila biaya tersebut tidak masuk dalam HIS, maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas dari perawatan khusus yang diberikan dengan dibatasi ketersediaannya, aksesnya, dan waktu yang akurat yang harus diberikan di catatan medis elektronik. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan kehilangan penjualan. Nah, Vista ini dapat diproduksi secara gratis tanpa adanya pembayaran dari pengguna. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Vista ini merupakan suatu produksi yang dapat diproduksi secara gratis. Dan ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan. Apabila tidak ada pemasukan, maka Vista ini akan kehilangan penjualannya. Dan yang selanjutnya, yang harus dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan organisasi. Yang sudah kami dapatkan bahwa secara historis, dalam menjalankan Vista ini, diharuskan para pengadopsi untuk dapat membayar biaya lisensi untuk sistem yang digunakan, seperti lingkungan pemrograman atau sistem multiprogramming utilitas, rumah sakit umum, dan sistem operasi di bawahnya seperti Microsoft Windows atau Linux atau VMS. Nah, jadi yang harus dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan dari organisasi ini bahwa Vista ini sudah menjalankan suatu peraturan bahwa pengadopsi dari Vista ini harus membayar suatu biaya, yaitu biaya lisensi untuk sistem yang sudah digunakan. Kemudian, yang harus dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari organisasi tersebut. Tentunya, apabila seseorang menjalankan suatu organisasi, yang perlu ditingkatkan adalah program yang mereka buat agar nantinya program mereka ini boleh menjadi program yang baik yang dapat digunakan oleh konsumen secara baik. Untuk selanjutnya, untuk opportunities dan threats akan dijelaskan oleh Florencia. Baiklah, saya akan menjelaskan opportunity dan threats. Jadi, opportunity atau peluang. Kesempatan apa yang bisa kita dapat lihat dari sistem ini? Jadi, kesempatan untuk sistem ini maju dengan sendirinya secara domain publik, di mana setiap orang bisa dapat mengakses sistem tersebut. Next, perangkat lunak VIS ini dia terus diperbarui dengan teknologi dan perangkat tambahan saat ini sesuai dengan perkembangan kedokteran. Jadi ada cara-cara baru untuk mengakses VIS ini dengan menggunakan data dan bahasa pemrograman bisa saja akan selalu berubah. Yang paling penting di sini adalah pergeserannya dan saat ini ke open source atau OSS. Lingkungan standar terbuka bersama dengan upaya pengembangan untuk saling mendukung dan memajukan VIS ini. Dan yang ketiga, perkembangan tren apa yang sejalan dengan organisasi kita. Jadi banyak yang menggunakan sistem VIS ini, apalagi di bidang kesehatan. Baiklah, kita masuk ke berikutnya, threats atau ancaman. Jadi hambatan apa yang kita dapat hadapi sekarang?
banyak sistem duplikat atau peniru yang dibuat sehingga tidak dapat dibedakan mana yang asli diproduksi dari perusahaan dan mana yang tidak. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh pesaing organisasi? Jadi mereka meningkatkan kinerja dan sistem yang dibuat oleh para pesaing tersebut. Oke, the last, di sini juga adanya biaya lisensi yang tinggi, sehingga para penggunanya juga harus berpikir untuk menggunakannya. Jadi secara historis, menjalankan VCA ini mengharuskan para pengadopsi membayar biaya lisensi untuk sistem yang digunakannya, seperti lingkungan pemrograman atau sistem multiprogramming utilitas rumah sakit umum, dan sistem operasi di bawahnya seperti Microsoft Windows dan Linux atau VMS. Hai guys, so sekian dari hasil yang sudah kami presentasikan tadi, dan kiranya apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. And thank you very much yang sudah menonton dan like video ini. Thank you. Bye.